Kami keberatan karena apa? Karena berdasarkan informasi resmi yang tadi mereka berikan kepada kami, tanggal 13 Januari berkas dikirimkan pertama kali, 13 Januari. Tanggal 20 keluar P18. P18 itu adalah hasil penilaian jaksa terhadap berkas perkara. Dan tanggal 26 Januari, pas 3 hari yang ke-13, keluar P19. P19 adalah uraian petunjuk jaksa penuntut umum kepada penyidik Polda Metro Jaya. Dan setelah tanggal 26 Januari itu, kemudian kami tanya, apakah berkas pengembalian petunjuk itu sudah diterima belum oleh kejaksaan? Belum diterima. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa berkas itu sudah diterima oleh kejaksaan, itu hoax. Bohong lagi orangnya itu. Bohong. Apalagi ada pihak-pihak yang mengatakan ini akan segera P21. Jaksa aja belum terima berkas perkaranya. Terus apa yang mau mereka periksa? Terima berkas perkara. Berkas perkara pengembalian P19 belum ada di tangan jaksa peneliti. Orangnya sama tuh tukang bohong itu yang suka gitu. Ya. Itu resmi itu. Tapi kan sempat diberikan, tapi P19 kan? Ya. Oke. Berkasnya kan dikirim kembali. Ya. Ya. Pertama, sudah lewat batas waktu 14 hari. Oke. Kemudian kami tanya lagi, apakah berkas pengembalian petunjuk itu yang katanya sudah disempurnakan oleh penyidik sudah ada belum di tangan jaksa peneliti? Jaksa bilang, oh belum ada di tangan kami. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai siang tadi. Resmi. Oke. Saya tidak baca di pers, tapi saya langsung mendengar dari pernyataan seorang jaksa peneliti. Ada 7 orang tadi jaksa, kurang lebih ada 4 laki, 3 cewek. Dan mereka itulah yang melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Hal yang berikutnya lagi, kami mempersoalkan juga persoalan restoratif justice yang dilakukan pada tahap penyidikan dengan menggunakan Perpol 8 2021 baru. Sebenarnya ini ambigu nih. Ini ambigu. Ambiguitas hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena gini, kalau sandarannya seperti yang disampaikan pengacara Pak Jokowi, sandarannya adalah pasal 361 KUHP yang baru, asasnya asas transistoir. Ya oke, itu ada benarnya. Tetapi dalam konteks RJ, ini yang harus kita teliti hati-hati. Karena RJ itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, maka menjadi ambigu rujukannya kemana? Ya, disitulah kami menyampaikan beberapa pokok pemikiran. Yang pertama adalah kita harus lihat pada beberapa asas hukum. Jadi bukan hanya asas transistoir yang dikutip oleh pengacara Pak Jokowi ada di pasal 361. Yang pertama kita lihat pada asas lex superiori derogate legi in priori. Bahwa hukum yang tertinggi itu pasti akan menegasikan hukum yang di bawah. Ini KUHP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 mengatur secara detail mekanisme RJ. Kemudian harus dinegasikan dengan Perpol 8 2021. Ini kan melanggar asas hukum. Asas yang kedua, lex posteriori derogate legi priori. Bahwa hukum yang terbaru tidak boleh dinegasikan oleh hukum yang lama. Prinsip dan asas-asas ini, Mas Aiman, kemudian kalau kita belajar dalam hukum ilmu perundang-undangan, itu diadopsi di dalam Undang-Undang P3 atau Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 di pasal 7. Berdasarkan teori Steuvenbauer teori, yaitu hierarki hukum, hukum yang boleh di bawah, hukum di bawah tidak boleh menegasikan hukum yang di atas. Jenjang hukum yang dibangun oleh Hans Kelsen sebagai seorang bapak positif hukum dan diadopsi di dalam berbagai aturan perundang-undangan kita, itu jelas Perpol tidak bisa mengalahkan undang-undang. Jadi, kalau ada pihak yang memaksakan RJ dengan menyandarkan pada Perpol, sementara kita sudah punya undang-undang yang secara komprehensif mengatur terkait dengan restoratif justice, ya berarti kita rusak tatanan hukum ini. Bedanya apa Perpol 8 2021 dengan KUHP yang lama? Karena KUHP yang lama itu di dalam tahap penyidikan tidak diatur terkait RJ, maka kemudian dibuat peraturan lain. Begitu lahir undang-undang yang baru, seharusnya inilah yang menjadi rujukan. Karena apa? Karena undang-undang dengan undang-undang sudah apple to apple. Berdasarkan apa? Berdasarkan Steuvenbauer teori, dan itu diadopsi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.